Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,39% ke angka 6.914. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang hari ini bergerak turun, dan ini merupakan kesempatan untuk kita bisa tunggu di sekitar support kuatnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Saham Antam hari ini turun 0,45% ke harga 2.200. Bisa kita lihat di grafik, Antam sebenarnya saat ini masih bertahan di support 2.200. Support ini bisa kita lihat beberapa kali disentuh Antam masih bisa bertahan dan sempat rebound menuju zona di sekitar 2.250 sampai 2.270. Tapi hari ini bisa kita lihat Antam malah sempat turun menyentuh garis EMA 50 saat ini di sekitar 2160. Tapi pada saat penutupan masih bisa bertahan di 2200. Jadi cara tren walaupun dalam 2 minggu terakhir ini Antam terlihat mulai melemah, trennya untuk tren jangka menengah masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi cara tren sebenarnya masih bergerak tren. Jadi penurunan ini merupakan kesempatan untuk kita tunggu di sekitar support kuat EMA 50 untuk entry-nya. Dan garis MACD terlihat memang saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini malah terlihat ada akumulasi. Asing juga sama bisa kita lihat hari ini masih masuk akumulasi, dan 1 minggu terakhir jika kita lihat masih terus masuk akumulasi membeli saham Antam. Jadi Antam menurut saya masih menarik untuk dipantau dan masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 2100 atau malah di bawahnya. Jadi untuk teman-teman belum entry, masih bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 2200. Apabila Antam mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek bisa di sekitar 2270 sampai 2300 untuk target take profit jangka pendek. Dengan target lebih jauh menurut saya di sekitar 2400. Walaupun dalam beberapa minggu terakhir ini Antam belum sempat menyentuh 2400. Tapi bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Apalagi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil beli pada saat break garis EMA 50 150 di sini. Masih bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Mandiri yang bisa kita lihat hari ini juga turun 1% lebih ke harga 10.225. Untuk Mandiri bisa kita lihat 1 minggu terakhir juga mulai melemah setelah gagal break resisten di 10.500. Resisten ini memang resisten kuat. Bisa kita lihat beberapa kali juga mengetes resisten ini, Mandiri sempat gagal break dan turun kembali. Jadi saat ini gagal break dan turun menuju support di 10.000 dan support EMA 50 saat ini di sekitar 9.950. Jadi penurunan ini juga menurut saya wajar karena ini resisten kuat. Jadi ini kesempatan untuk kita tunggu di sekitar support psikologis di 10.000 sampai garis EMA 50. Karena beberapa kali juga bisa kita lihat setelah gagal break harga 10.500, Mandiri sempat turun mengetes harga 10.000 sampai garis EMA 50. Jadi selama masih di garis EMA 50, kita masih bisa coba ikutan entry untuk swing trade atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk Mandiri bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini memang ada distribusi, asing juga hari ini melakukan distribusi. Setelah 1 minggu sebelumnya asing melakukan akumulasi. Jadi asing mulai melakukan take profit, tapi saat ini secara tren Mandiri masih oke. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Mandiri masih ada potensi untuk turun mengetes atau menuju garis EMA 50 sampai harga 10.000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu, tunggu di sekitar target harga ini. Apabila Mandiri mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Dengan target take profit tetap di harga 10.500 karena ini merupakan resisten kuat saat ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini.
Selanjutnya saya lihat Inco juga masih menarik untuk dipantau. Bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini Inco sudah turun lumayan dalam. Dari sekitar 7.500 saat ini sudah turun di bawah harga 7.000. Dan bisa kita lihat hari ini juga sempat turun mengetes garis EMA 150 di sekitar 6.900. Garis EMA 150 saat ini masih berupa support. Tapi garis EMA 50 di sekitar 7.250 sudah berubah menjadi resisten. Jadi secara tren memang saat ini Inco sudah tidak bergerak tren, tapi belum terkonfirmasi downtrend karena masih berada di atas garis EMA 150. Dan garis EMA CD terlihat memang saat ini Inco juga terus bergerak turun. Dan dari data broker summary terlihat juga memang ini masih distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham Inco. Dan memang cara tren sudah mulai melemah, tapi menurut saya juga masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek atau memanfaatkan technical rebound. Karena dalam 2 minggu terakhir ini Inco sudah turun sangat dalam. Bisa kita lihat beberapa kali Inco mengetes garis EMA 150 masih bisa rebound. Jadi ini membuat kita masih bisa coba tunggu di garis EMA 150. Jadi saat ini bukan berarti menyentuh garis EMA 150 kita langsung entry, tapi kita wait and see, lihat apakah Inco berhasil bertahan di garis EMA 150. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 7.200 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 7.225. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit walaupun berhasil bertahan atau rebound dari garis EMA 150. Tapi selama masih gagal break garis EMA 50, Inco trennya belum uptrend. Jadi masih ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 150 apabila memang masih gagal break garis EMA 50. Jadi ingat, secara tren Inco saat ini sudah tidak bergerak tren. Walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja ini hanya rebound sementara. Berikutnya Medco juga menurut saya menarik untuk dipantau. Hari ini lanjut turun 4% lebih ke 1165 dan sudah turun di bawah support EMA 50. Untuk support EMA 50 saat ini di sekitar 1195. Tapi ingat, ini juga belum terkonfirmasi break dari support EMA 50, dan jika kita lihat di bawahnya saat ini ada satu support di sekitar 1150. Karena sebelumnya harga 1150 merupakan resisten dari saham Medco. Setelah berhasil break, saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak turun. Jadi Medco juga menurut saya menarik untuk dipantau karena 1 minggu terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Jadi kita bisa tunggu di sekitar 1150 apabila ada potensi untuk rebound sementara, bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini memang ada distribusi, tapi bisa kita lihat asing 4 hari terakhir malah masuk terus mengakumulasi saham Medco. Jadi Medco minggu ini menurut saya masih bisa dipantau, bisa tunggu di sekitar 1150 untuk spekulatif buy-nya apabila teman-teman mau coba entry dengan target jangka pendek di 1200, atau tunggu Medco berhasil naik kembali di atas 1200 baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Kenapa berhasil naik di atas 1200 baru cara tren Medco akan lebih baik trennya karena ada potensi untuk kembali lanjut naik menuju 1300. Tapi apabila teman-teman beli di sekitar 1150 harus hati-hati, walaupun ada potensi untuk bertahan dan rebound, tapi apabila ternyata mendekati 1200 gagal break, Medco masih ada potensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150. Jadi trading plan-nya berbeda apabila teman-teman entry pada saat naik di atas 1200 dengan pada saat bertahan di 1150. Tapi dua-duanya masih bisa coba entry, tapi resikonya berbeda, jadi trading plan-nya juga teman-teman harus berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.